Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest sore ini. Lagi-lagi di Urban Fest Tribun Lampung, kita akan mengundang berbagai komunitas anak muda yang bergerak positif. Dan kali ini teman ngobrol kita adalah teman-teman dari komunitas klub nonton. Dan sepertinya Nada Bonang dari komunitas klub nonton sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Halo Nada. Halo teman-teman. Coba sapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, salam kenal. Namaku Nada dari klub nonton. Aku senang banget nih diundang ke Urban Fest, bisa ngobrol-ngobrol tentang klub nonton barengan sama Tribuners. Thanks to Mas Teguh. Kalau di luar ya, kalau offline ini ngomongnya beda lagi guys. Oke. Jadi ngobrolnya agak kaku ya sebenarnya. Ya, harus gitu. Nada, mungkin Tribuners yang ada di rumah mungkin belum tahu klub nonton itu apa sih sebenarnya? Oke. Boleh cerita nggak? Boleh banget. Jadi teman-teman di rumah mungkin ada banyak yang bukan teman-teman komunitas film ya. Jadi kalau misalnya teman-teman komunitas film sih biasanya kita udah saling kenalan gitu. Udah saling tahu kita konsentrasinya di mana. Jadi di Lampung itu ada banyak banget sebenarnya komunitas film. Ada yang mengkonsentrasikan diri di produksi film, ada yang mengkonsentrasikan diri di penyelenggaraan festival atau misalnya yang lain-lain gitu. Tapi kebanyakan di produksi film. Nah, kita klub nonton itu komunitas film yang mengkonsentrasikan diri di apresiasi. Jadi kita eksibitor, kita yang memutarkan film-film, baik film teman-teman di Lampung maupun film dari luar Lampung, bisa jadi barometer buat kita semua di sini buat belajar gitu. Kurang lebih gitu sih. Klub nonton itu apa gitu. Oh ya, kita sih sebenarnya kalau klub nonton sendiri itu udah ada dari tahun 2012 ya teman-teman. Tapi baru benar-benar build jadi sebuah organisasi ya menurut aku ya, yang udah mulai jelas strukturnya itu di 2017. Jadi sebelumnya kita community-nya itu based on setiap event gitu. Jadi kayak klub nonton itu menjadi label dari event tersebut gitu. Terus kemudian kita mulai merasa bahwa kebutuhan kita mulai banyak, kita harus mulai proper, punya struktur yang jelas. Akhirnya kita mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih besar, sehingga kita bikin itu jadi sebuah organisasi gitu, organisasi komunitas. Oke. Seperti itu. Kalau nggak kan gini, tahun 2015 itu kebetulan aku juga kayaknya aktif juga di klub nonton dan juga ya dong. Kita selalu ngadain pemutaran film itu 1 bulan sekali dan itu sangat rutin sekali, bahkan menjadi agenda tetap gitu loh. Hampir selama 1 tahun itu bisa rutin gitu loh dalam 1 bulan sekali itu selalu. Nah, yang membedakan yang dulu sama yang sekarang apa nih? Yang dulu mungkin kita kebanyakan ini ya, muterin film aja ya gitu. Nah, kita sekarang itu membuka kemungkinan lebih luas lagi gitu. Selain daripada kita memutarkan film, kita juga mulai terbuka untuk bikin memfasilitasi pelatihan gitu buat belajar sama-sama. Terus abis itu kita juga terbuka untuk nonton film bareng di bioskop. Tidak di film pendek doang gitu. Kita juga membantu filmmaker yang filmmaker khususnya filmmaker festivalan ya yang masukin filmnya di bioskop gitu, kita bantu untuk cari penontonnya yang kayak gitu sih. Lebih terbuka untuk berbagai kesempatan dan juga berbagai kolaborasi juga. Kita sekarang udah mulai ke arah sana gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngadain acara musik gitu, pengen ada filmnya juga di situ, bisa kita kolaborasi bareng gitu. Nggak cuman jadi acara nonton bareng, tapi lebih dari itu gitu. Juga kita mengusahakan adanya temu komunitas gitu, berjejaring dengan teman-teman komunitas di seluruh Lampung dan seluruh Indonesia gitu. Kita lebih terbuka terhadap itulah, lebih mengikuti ngikutin alur yang kita juga mulai masuk ke dalam
sistem yang ada di Indonesia gitu, sistem komunitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita lebih kenal dengan Medan aja sih, sama Iya. bisa membantu membantu apa ya, menjadi jembatan informasi gitu ke teman-teman yang ada di Lampung gitu. Dan memang kelihatannya juga kan kalau dari sekarang juga keanggotaannya juga lebih beragam ya. Lebih Ya, beragam dan juga lebih banyak anak muda. ya. Karena kan kalau Dulu, yang dulu dulu kan kayaknya hanya ini ya. paling berapa orang aja gitu kan. Terus abis itu bapak-bapak ya, wartawan langsung langsung Iya merasa sih, yang itu bapak-bapak yang itu ya, yang bapak-bapak ya. langsung merasa tua. Artinya kalau sekarang juga apa sering ngadain kayak kemarin yang terakhir itu ada pemutaran film apa yang bekerja sama teman-teman Jogja Yang paling terakhir yang gimana? Ini yang di bioskop? yang di Pekor. Oh, yang di Pekor. Itu kita itu apa namanya gimana ya? Itu festival ya, festival Jogja Netpack Asian Film Festival itu kan salah satu festival terbesar di Indonesia, festival kelas internasional yang Indonesia punya. Yang lokasinya di Jogja. Nah, jadi tahun ini karena memang kita lagi di kondisi COVID-19, pandemi ya, nggak bisa membuat orang-orang berangkat ke Jogja melakukan perayaan film yang setiap tahunnya seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. Jogja memutuskan, teman-teman JAF memutuskan untuk membagi Jogja Netpack Asian Film Festival menjadi perayaan-perayaan kecil di 15 kabupaten kota. Salah satunya Lampung dapat untuk mengadakan salah satu pemutarannya, salah satu festivalnya. Nah, itu yang kita lakukan di PKOR kemarin di Dewan Kesenian Lampung. Ya seperti Berarti memang sekarang lebih apa ya, lebih banyak event yang memang event film ya, yang memang digarap oleh teman-teman klub nonton sendiri ya, selain memang ada pemutaran dan juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, kalau untuk pelatihannya sendiri gimana? Tahun 2018 ya, tahun 2018 kami pernah membuat workshop film. Waktu itu kami mengundang Ridla Anur, produser film, dan juga publicist film. Beliau produser dan publicist film. Lalu kemudian Ismail Basbet, salah satu sutradara film di Indonesia yang wah, karyanya luar biasa ya. Jadi kami mengundang mereka berdua, beliau-beliau memberikan materi kepada kita. Waktu itu kita difasilitasi oleh Kemdikbud untuk mengadakan itu. Nah, untuk yang selain yang lainnya juga, waktu itu kami pernah mengadakan sosialisasi bersama dengan Akatara, dan Mbak Vivian Idris mampir ke Lampung waktu itu untuk memberikan informasi tentang peluang pembiayaan film dari Akatara bagaimana gitu. Nah, kita berusaha untuk menjembatani antara Akatara dengan teman-teman komunitas film di Lampung. Waktu itu alhamdulillah ramai banget yang datang. Ternyata memang kalau misalnya ngomongin fasilitasi banyak yang datang ya. Semua orang butuh difasilitasi ya, butuh difasilitasin. Nah, jadi banyak yang datang tuh rame tuh ya. Ya itu kita memberi informasi kepada mereka gitu. Selain daripada yang menurutku ya sekarang kita udah nggak zamannya lagi kita ngomongin cuma bagaimana kita membuat film kreatif di ranah kreatif itu semua orang udah bisa melakukan itu gitu. Semua orang udah sangat mudah untuk membuka YouTube, belajar dari sana, lalu kemudian buka internet, belajar dari sana dasar-dasarnya. Tapi kan untuk melakukan kreasi kan juga dibutuhkan taste, dibutuhkan wawasan ya. Nah, itu kan sebenarnya secara personally bisa didapatkan dengan menonton lebih banyak, membaca lebih banyak gitu kan. Itu lebih ke arah ranah personal ya. Sekarang tuh udah zamannya ngomongin bagaimana tuh film bisa jadi duit gitu. Enggak, ya, ini serius. Harus. Ini serius. Walau film indie sekalipun juga kan kalau bisa betul. Juga bisa menghasilkan. Nah, jadi klub nonton itu juga sebenarnya mengarah ke sana. Maksudnya dalam artian kita mengarah untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa sebenarnya sesungguhnya kalau kita ekosistem perfilman di Lampung itu bagus gitu, kita bisa kok memungkinkan gitu untuk melakukan monetisasi dari karya-karya teman-teman gitu. Atau sesederhananya adalah monetisasinya adalah mengadakan pemutaran reguler berbayar gitu, yang kemudian bisa diberikan sebagian dananya kepada produser film gitu, sebagai pemilik filmnya gitu, mereka yang memproduksi gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya yang udah mulai mau kita naikin gitu. Yang tadinya kita pemutaran gratis-gratis aja gitu dan film dari luar gitu untuk kita belajar, kita bisa meningkatkan itu lagi gitu. Dari teman-temannya juga ternyata bisa menghasilkan sesuatu untuk teman-teman gitu. Nah, kita lagi mau berusaha untuk menginternalisasi
skema bisnis yang seperti itu sih Berarti untuk di kan sini memang gitu. pelatihannya Jadi juga mulai bukan hanya upgrade. melulu ansih pembuatan film atau pembuatan skenario, tapi juga Ya, produksi film itu begitu complicated gitu loh. Banyak ya. banyak pihak yang apa ya bermain di sana, yang berperan untuk mendukung satu film. Nah itu kan banyak yang memang masyarakat sendiri belum paham gitu yang ada ya. Ya, betul, banyak banget. Nah, jadi kita tuh kalau kita kan tergabung dalam IFC Network ya, Indonesian Film Community Network. Jadi ketuanya tuh Mas Arif Ahmad Yani itu, kalau kita ngomongnya beliau adalah sosok guru komunitas. Kita selalu bilang gitu karena beliau itu ketuanya ya di IFC Network itu yang memang eh, kalau kita bilang tuh kayak bapaknya komunitas komunitas di seluruh Indonesia ya. Beliau yang menggabungkan lah komunitas film di seluruh Indonesia. Nah, dia tuh selalu bilang begini dan aku tuh dan kita tuh klub nonton juga sering bilang begini ke forum teman-teman gitu. Ayo coba mulai sekarang bikin apa namanya? Coba bikin akte apa namanya atau kerjasama dengan siapa supaya kalian punya berbadan hukum gitu supaya bisa masuk kerjasama yang kayak gitu juga sih kita udah mulai apa ya bagikan gitu ke teman-teman bahwa itu tuh penting gitu yang kayak gitu tuh untuk mau kemungkinan pembiayaan itu ada ketika kita berbadan hukum yang kayak gitu juga loh yang kita sharing gitu. Tapi kan memang kalau misalnya dari iklimnya juga sendiri kan untuk di Lampung ya. Kalau misalnya 2014 2015 itu kan iklimnya kayaknya masih apa ya? Pengen menunjukkan eksistensi masing-masing. Nah, sekarang kan sepertinya kalau yang aku lihat dari anak-anak muda yang buat film itu ya lebih mengedepankan kolaborasi ya. Ya. Artinya lo bisa apa? Ayo comot, ini comot gitu kan. Jadi menggabungkan satu apa ya? Banyak kekuatan menjadi satu karya yang mungkin lebih ini. Gitu nah, tapi di Lampung juga menurut aku belum sampai pada tahap belum, itu sih. Belum. Kalau aku secara pribadi ya, tuh kita sering diskusi di klub nonton juga seperti itu ya, bahwa kita masih banyak di Lampung teman-teman yang justru belum selesai dengan eksistensi dirinya. Jadi kemungkinan untuk berkolaborasinya itu menjadi sangat sempit gitu. Tapi bukannya itu yang apa ya? Permasalahan eksistensi kayaknya sih bukan hanya di persoalan komunitas film deh. Iya, komunitas seni di Lampung yang kebetulan saya juga terjun ke beberapa ini kayaknya memang seperti itu ya. Walau yang bahkan yang sudah sangat ajak sekali juga masih terjebak sama eksistensi sendiri gitu. Iya, betul. Jadi ya itu. Kita sih sebenarnya klub nonton tuh pengen gitu ya mengadakan kolaborasi tapi ya kita melihat bahwa aduh belum siap gitu kitanya juga belum siap teman-temannya juga belum siap tapi kita juga berpikir kalau misalnya menunggu siap kapan lagi gitu berapa tahun lagi gitu itu kayaknya agak sulit gitu. Nah, maka dari itu sih sebenarnya tapi kan ya kita nggak mau masuk ke ranah produksi ya karena kami bukan ranah produksi. Klub nonton itu eksebitor gitu jadi kolaborasi yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan adalah teman-teman produksi menyiapkan filmnya masing-masing untuk kemudian diberikan kepada kami untuk kami putarkan, kami adakan pemutaran. Nah itu adalah kolaborasi yang paling memungkinkan untuk terjadi gitu. Nah tapi belum semua komunitas film di Lampung aware terhadap ini gitu belum banyak ya. Ada teman-teman udah mulai ini rame gitu tapi belum banyak gitu yang mulai sadar. Berarti memang untuk klub nonton eksibitor untuk pemutaran film ya. Kalau untuk produksi sendiri pernah nggak? Sudah ada belum yang memang film diproduksi oleh teman-teman klub nonton sendiri? Kami tuh sebenarnya punya cabang, tapi ini bisa dibilang sebagai laboratoriumnya kita ya. Jadi benar-benar trial and error kita ada di sini gitu. Dari teman-teman klub nonton hasilnya bagaimana itu kita tuangkan di dalam subdivisi kita namanya Kira-Kari Film. Nah itu Kira-Kari Film itu yang kita memproduksi gitu. Untuk saat ini sih kita baru jujur secara pribadi karena kita kebiasaan jadi eksebitor ya. Jadi untuk masuk ke ranah produksi itu meskipun teman-teman memang rata-rata latar belakangnya di produksi juga gitu. Itu
belum bisa semaksimal itu gitu. Kita juga ngerasa wah ternyata memang beneran sulit ya untuk menjadi seorang untuk produksi film ini gitu kan. Kita di laboratorium kami di Kira-Kari Film itu kemarin 2019 kita punya film satu gitu. 2019 kita punya film satu. Itu ngebantuin temen kami yang anak SMK ya, dia tugas akhir. Terus kemudian dia bilang, ayo kak, mau dong diiniin dong, diacak-acak nih gitu. Ayo dong acak-acak aku gitu. Acak-acak nih skripnya nih gitu, produksinya nih. Akhirnya kita sama-sama bantu gitu dengan pengetahuan yang apa adanya ya, karena kan kami memang bukan mengkonsentrasikan diri di produksi gitu. Jadi ya begitu. Tapi kemarin sempat masuk ke ini sih, ke ke ini keberapa ya? Seleksi keberapa gitu, masuk ke salah satu festival film internasional untuk anak-anak di Bangladesh, Bangladesh International Kids Film Festival. Kita masuk ke situ kemarin filmnya, yang tahun 2019 itu judulnya Semi. Itu sampai yang mana? Di Bangladesh, ada di ada di masuk ke dalam ininya, buku tahunannya. Ini masuk ke sana ya, official sih, maksudnya official masuk ke sana gitu. Cuman untuk masuk ke yang kompetisinya belum masuk ke dalam kompetisinya. Cuman kita udah berhasil masuk ke sana gitu. Ya senang sih, karena maksudnya kayak mungkin ada potensi di situ gitu, bikin kita jadi semangat lagi gitu untuk bikin yang selanjutnya. Tapi ada nggak sih next project untuk melakukan pembuatan film gitu loh, mengangkat, karena melihat tadi ya, kayak kolaborasi kan, Lampung juga banyak penyair Lampung itu sangat luar biasa karya-karyanya, bahkan sudah diakui di Indonesia, dan ada beberapa memang buku cerita yang sangat menarik gitu. Ada nggak misalnya keinginan klub nonton bekerja sama penyair Lampung membuat satu karya yang ya sebuah film yang menjadi sangat puitis gimana gitu? Ada mungkin bukan klub nonton ya, sebab klub nonton kan sekali lagi itu komunitas eksebisi gitu. Tapi personal dari masing-masing kita kemungkinan besar akan melakukan itu. Maksudnya secara pribadi, bukan secara organisasi gitu. Kalau sampai sekarang sendiri ada berapa anggota sih Nada di klub nonton? Dikit, percayalah, kami kurang dari 15 orang. 15 orang ya. Kalau yang pengurusnya ya, kalau teman-teman yang tergabung di seluruh Lampung yang masuk ke dalam jaringan kami itu lebih dari 100 lebih. Yang masuk ke dalam jaringan kami itu komunitas film seluruh Lampung masuk ke sana. Yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan oleh teman-teman klub nonton apa nih? Yang pasti kami akan merealisasikan lagi salah satu konsep kami yang untuk teman-teman film teman-teman Lampung ya. Jadi memang sekali lagi kami itu percaya bahwa semakin banyak pemutaran untuk teman-teman di sini gitu, semakin keinginan memproduksi film itu akan semakin besar, karena mereka menemukan tempat mereka diapresiasi gitu. Jadi dalam waktu dekat yang pasti kami akan segera merilis program baru yang khusus buat film teman-teman Lampung, film pendek teman-teman Lampung. Itu kita bahas bersama-sama di sana, saling mengkritisi ya, bisa dibilang begitu, saling menilai bisa dibilang begitu, ajang untuk tes screening bisa dibilang begitu, lebih ke arah sana. Sebenarnya tahun 2018 kami sudah mencoba membuat semacam percobaan ya untuk program ini gitu. Udah berhasil sebenarnya. Tahun 2018 itu ada bulan apresiasi film, waktu itu kita sebutnya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan rubah namanya, tidak seperti itu lagi, sebab 1 bulan tuh agak, dengan 4 acara 1 bulan itu luar biasa capeknya. Ya. Kita nggak bisa pakai sistem yang kayak gitu lagi. Kalau nggak semua masing-masing terpulang tipes gitu ya. Enggak, kita nggak mau kayak gitu, kita mau kerja sehat. Jadi ini mau kita jadiin agenda bulanan yang memang khusus untuk teman-teman komunitas film di Lampung. Tapi nanti kita akan sisipkan juga film-film yang kira-kira bisa jadi pembelajaran lah buat teman-teman di Lampung. Karena kan memang kalau nggak salah sih dari tahun 2014-2015 kan sebenarnya teman-teman
di Lampung sendiri sudah banyak sih yang buat film gitu. Nah, Mm-mm. dan yang terlihat sampai sekarang yang dulunya buat kok sekarang malah makin meredup. Nah, itu seperti apa sih fenomenanya? Apakah memang ada keinginan dari klub nonton sendiri nanti mulai memancing lagi Giroh untuk membuat film atau seperti apa? Nggak bohong ya bahwa sebenarnya saat ini tuh yang paling aktif bikin film tuh justru karena anak-anak SMK tuh ya yang ada tugas akhir itu mereka yang paling aktif untuk bikin film. Pasti setiap tahunnya SMK tuh ngasilin kurang lebih 20 film gitu misalnya ya. Paling sedikit itu pun karena kan anak-anak SMK tuh masing-masing satu orang tuh disuruh untuk tugas akhirnya bikin satu film kan. Iya. Itu yang paling banyak produksi gitu. Belum lagi mereka setiap tahun ikut Festival Lomba Seni Siswa Nasional cabang film. Iya, Setiap iya. tahun satu sekolah itu bisa mengirimkan 3 sampai 5 film gitu. Ini mereka yang paling aktif. Bahkan di Ah, sekolah sendiri juga kan ada juga yang ngadain iya, festival film pelajar ya, kayak SMK betul. 9 tahun Iya, lalu gitu. SMK 4 pernah juga Mm-mm. bikin gitu. Mm-mm. Yang lain-lain juga pernah bikin gitu. Yang perlombaan-perlombaan film juga banyak gitu. Setiap tahun juga kita punya salah satu festival di Lampung gitu kan. Nah, jadi sebenarnya paling aktif itu SMK yang paling aktif membuat ya. Tapi ya memang benar jujur teman-teman komunitas itu tidak semuanya punya anggaran tetap setiap tahun gitu. Teman-teman UKM mungkin akan lebih terselamatkan karena ada agenda, ada Iya, anggarannya ya, iya, iya. anggaran rumah tangga yang diinsentifkan dari kampus gitu untuk mereka. Karena memang kalau kita bicara tentang film komunitas, kita kembali lagi tingkat independensi kita itu sangat 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 ini ya sangat sangat tinggi kalau aku bilang. Jadi semua tuh dari kita untuk kita gitu ya, oleh kita gitu. Semoga juga filmnya nggak cuma untuk kita doang, gitu, dikasihin ke orang lain juga gitu. Karena kan rata-rata begitu soalnya. Iya, benar. Jadi yang ujung-ujungnya dari kita untuk kita, oleh kita doang gitu, nggak untuk yang lain gitu. Nah kayak gitu. Jadi aku melihat kenapa makin menurun juga ya mungkin salah satu faktornya itu juga sama ini juga lagi pandemi sih berpengaruh ya, Iya. berpengaruh. Orang yang tadinya punya duit jajan banyak bisa disisihin, bisa ditabung untuk bikin film, sekarang agak sulit gitu. Mungkin keuangan keluarganya juga lagi bermasalah atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi itu jelas berpengaruh banget sih gitu. Salut buat mereka-mereka yang masih produktif di masa pandemi. Itu susah banget, bahkan Kup Nonton pun menggagalkan beberapa agenda tahunannya kemarin di tahun 2020 gitu. Untuk bisa survive ya kita jadinya masing-masing dulu gitu, karena mengurusi kantong masing-masing. Iya, benar-benar. Mengurusi kantong masing-masing dulu gitu. Nah Dan kayak itu gitu juga sih. terlihat juga ya kayak di Lampung kan sebenarnya ada festival film yang sudah Uh-uh. bisa dikatakan tingkat nasional ya. Sustain. Uh-uh. Nah, kalau terlihat dari tahun ke tahun peserta dari Lampung sendiri mengalami penurunan gitu loh, dari jumlah dan juga dari kualitas juga. Kadang ada yang bagus tapi juga beberapa ya mungkin apakah karena memang produksi film di Lampung memang tidak begitu banyak lagi atau memang ada ketidakpercaya diri dari pembuat film sendiri di Lampung. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya banyak kok film teman-teman Lampung banyak ya. Cuman ya memang nggak setiap tahun aja. Iya, Jadi iya, iya. kelihatannya jumlahnya kok ini lagi sih filmnya, kok ini lagi sih. Karena kita juga kesulitan ya untuk memutarkan film yang dalam tanda kutip bisa jadi barometer, itu mulai kesulitan tuh nyari sekarang gitu. Salah satu dokumentaris kita juga udah nggak memproduksi lagi gitu. Belum memproduksi lagi. Terus mencari film yang lain kita nilai belum layak gitu. Cuman ada beberapa klasifikasi yang harus kita penuhi gitu. Nah itu agak sulit juga kita nyari tahunya, nyari film-filmnya. Mungkin Kup Nonton juga jadi punya PR sekarang gitu untuk lebih nyari ke ujung-ujung. Iya beneran, Nah, karena itu harus. iya karena bisa jadi kita kehabisan karena memang lingkaran kita sudah habis gitu. Bisa Iya. jadi di luar lingkaran kita saat ini tuh masih banyak punya gitu. Itu jadi PR kita juga gitu. Mungkin itu sih, mungkin belum terdeteksi aja sih. Iya. Sebenarnya banyak gitu. Sebenarnya banyak ya. Mm-mm. Ya, mungkin ini Cuma ya, itu masih PR ya lagi-lagi buat teman-teman ya klub itu masih nonton ya. PR. Tapi lagi-lagi ya ditanya dulu gitu kan. Ini kita kan ada beberapa klasifikasi. Ada yang memang untuk teman-teman belajar, ada yang memang untuk teman-teman masuk ke dalam, kita bantu untuk masuk ke ranah apa gitu. Nah itu kan ada beberapa klasifikasi khusus. Nah itu yang kita sedang kehabisan untuk film-film barometer. Kita kehabisan. Lampung belum punya film yang main di festival lagi gitu. Belum.
Mhm. Saat ini kosong. Dengan kondisi pandemi ini gimana, Nada, buat teman-teman yang biasanya kan hobi nonton, nongkrong di bioskop, sekarang menjadi sangat, ya walau sudah terbuka tapi kok kayaknya masih sepi-sepi aja Ya. bioskop di Provinsi Lampung. Nah, itu gimana nih? Kita kemarin cuma mau nonton sekali ya. Dan Iya, itu pun karena The Science of Fiction. selama pandemi Itu sudah berapa kali nonton di bioskop? aku Cuman sekali itu satu ya? kali, Pas cuma pemutaran satu itu ya? kali. Iya, cuma satu kali. Satu kali nonton The Science of Fiction itu pun di Jakarta. Karena kan Oh, di posisinya Lampung lagi di belum ya? Jakarta. Waktu di Lampung, The Science of Fiction aku belum pulang. Teman-teman klub nonton yang ada. Dan iya, saya juga sebenarnya mau nonton tapi saya belum berani Itu untuk masuk kan serem bioskop. kan, serem kan. Tapi memang masih ada ketakutan juga ya sebenarnya ya. Iya. Sampai sekarang pun saya Nah, juga masih agak takut mau nonton ke bioskop. iya itu dia. Jadi kan untuk beberapa film kayak film-film yang film-film komersil ya, ada beberapa yang sekarang memilih untuk dikeluarkan di platform atau di bioskop Ya. gitu ya. Dan lebih mudah ditemukan gitu daripada film-film festival. Jadi kemarin agak maksa sih untuk nonton The Science of Fiction gitu kan. Di bioskop ya. Iya, Kasihan karena orang yang nggak ngerti takut film nggak kan. ketemu. Aduh. Iya, karena aku juga mempengaruhi beberapa teman yang mereka terpaksa, yang akhirnya nonton film itu dan setelah pulang, Mas, film apaan sih Mas? Tapi bagus sih katanya. Tapi ya nggak nyambung akunya katanya. Ya itu keajaiban Mas Angginun. Itu filmnya keren banget sih. Apalagi Itu keajaiban Mas Kronos ya. Angginun. Siap. Ya kemarin juga udah sempet kan kita ngajakin teman-teman komunitas yang nonton juga di sana untuk ikutan membahas bersama dengan Mas Angginun, Mbak Yulia Fiera di ininya di apa namanya di dalam diskusi Zoom meetingnya waktu itu kita ajakin ada beberapa teman-teman yang ikut gitu perhatikan bahwa sebenarnya ini loh maksud filmnya gitu ya sebenarnya itu salah satu hal yang kita juga jadi agenda di klub nonton ya maksudnya berbagi informasi setelah nonton film ada diskusi itu termasuk salah satu hal yang menyenangkan untuk dilakukan Ya, bagi banget, kita banget, gitu. banget. Dan itu rindu. Karena ya rindu kan, rindu banget ya. Pas pandemi ini kayaknya agak sulit untuk bisa beramai-ramai gitu. Ya, tapi memungkinkan sih untuk diadakan di dalam sistem online begini. Cuman ya memang dengan segala keterbatasan ya maksudnya dalam artian meskipun bisa menampung lebih banyak orang, tapi rasanya itu tetap beda. Iya, tetap. Kita selalu percaya bahwa kekuatan dari komunitas itu ya sebenarnya ngumpul itulah kekuatan kita, ngumpul itulah yang melahirkan ide-ide, ngumpul itulah yang ngasih kita tiba-tiba pop up sesuatu hal yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Itu biasanya kalau nggak ada stimulus yang ketika kita berkumpul itu biasanya nggak keluar. Obrolan-obrolan malam tengah malam itu tuh di kedai kopi itu tuh menyenangkan sekali gitu. Banget, Kita mulai kangen karena sama tiba-tiba ada komunitas. ide yang ceng gitu loh. Seperti luar biasa. Oke, Nada, satu pesan buat teman-teman film yang ada di Lampung. Pesannya apa nih? Film buat teman-teman film ya di Lampung ya. Sekarang kita tahu pandemi itu lagi membuat kita sama-sama kesulitan ya. Cuman yakinlah sekarang waktunya misalnya kita harus di rumah aja berarti kita masih bisa melakukan sesuatu kok gitu. Kita bisa mulai membaca lebih banyak, menonton lebih banyak, meneliti lebih banyak gitu. Kita lakukan hal-hal yang memungkinkan untuk kita lakukan di rumah untuk menabung itu kemudian jadi ketika nanti dunia sudah stabil, kita keluar kita jauh lebih siap untuk ngadepin perubahan yang ada. Jadi jangan di rumah diem aja. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke, Terima itu kasih sih. Nada ya. Iya, Atas aku mau obrolan salam terakhir sore juga buat teman-teman klub nonton yang lagi nonton. Kalian luar biasa selama pandemi ini. Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Jangan kapok-kapok kalau misalnya nanti Tribun Lampung menghubungi lagi untuk kita ngobrol lagi. Dengan senang hati. Nanti gantian ya. Siap. Gantian kita kirim yang satu, yang dua, yang tiga gitu. Biar sama-sama mampir ke Tribun. Oke.
Terima kasih Nada. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Mas Teguh. Waalaikumsalam. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini. Semoga apa yang kita obrolkan bisa diambil hikmah dan manfaat buat Tribuners yang ada di rumah. Saya Teguh Prasetyo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.